Cerita horor, ilmu santet yang meneror orang soleh. Di sebuah desa yang tenang dan damai, hiduplah seorang pria soleh bernama Pak Hasan. Pak Hasan adalah seorang yang taat beribadah, dikenal bijaksana, dan selalu membantu orang-orang di desanya. Setiap hari ia mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak di masjid, memberikan nasihat kepada siapa saja yang datang kepadanya, dan sering menjadi mediator dalam perselisihan antar warga. Karena kebaikannya, Pak Hasan sangat dihormati di desa itu. Namun, di balik kedamaian desa tersebut, ada seseorang yang tidak menyukai keberadaan Pak Hasan. Pak Gino, seorang dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya, merasa terganggu dengan ketenangan dan kebahagiaan yang dibawa oleh Pak Hasan. Sebelumnya, banyak warga yang datang kepadanya untuk meminta bantuan mistis. Namun, sejak kehadiran Pak Hasan, semakin banyak orang yang menjauhi ilmu hitam dan lebih memilih mencari jalan spiritual yang lurus. Pak Gino yang merasa usahanya terancam tidak terima dengan keadaan itu. Ia mulai merencanakan sesuatu yang jahat untuk menyingkirkan Pak Hasan. Ia ingin menggunakan ilmu santetnya untuk menghancurkan kehidupan Pak Hasan, membuatnya menderita, dan menunjukkan pada warga desa bahwa kekuatan mistisnya masih lebih kuat daripada kebaikan doa. Suatu malam yang gelap dan sunyi, Pak Gino melakukan ritual mistik di tempatnya yang tersembunyi di hutan. Dengan lilin-lilin hitam menyala dan aroma kemenyan yang memenuhi ruangan, ia merapal mantra-mantra kuno dan memanggil makhluk-makhluk halus dari alam gaib. Ia menyiapkan boneka santet, lengkap dengan rambut dan pakaian yang berhasil diambilnya secara diam-diam dari rumah Pak Hasan. Dengan penuh kebencian, Pak Gino menusukkan jarum tajam ke boneka itu sambil berucap, "Aku kutuk kau, Hasan. Kau akan merasakan sakit yang tidak tertahankan dan tak ada doa yang bisa menyelamatkanmu dari penderitaan ini." Setelah selesai, Pak Gino tertawa puas, yakin bahwa Pak Hasan tidak akan bertahan lama. Esoknya, kehidupan di desa berjalan seperti biasa. Namun, pada malam harinya di rumah Pak Hasan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pak Hasan yang sedang berdoa di rumahnya tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mengabaikannya dan melanjutkan ibadahnya. Namun, tidak lama kemudian ia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Seakan-akan ada sesuatu yang menusuk jantungnya. Pak Hasan terjatuh, tubuhnya berkeringat dingin dan ia hampir tidak bisa bernafas. Malam itu Pak Hasan tidur dalam keadaan gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam yang mengerikan mengejarnya di tengah hutan. Bayangan itu menertawakannya dengan suara mengerikan seolah-olah ingin mencabut nyawanya. Setiap kali bayangan itu mendekat, Pak Hasan merasakan sakit yang lebih parah di dadanya. Keesokan harinya, kondisi Pak Hasan semakin buruk. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan ia merasa seolah-olah ada beban berat yang menekan tubuhnya. Meskipun begitu, ia tetap menjalankan ibadahnya dengan penuh ketulusan. Para tetangga mulai khawatir dengan keadaan Pak Hasan, tetapi anehnya, setiap kali mereka membawanya ke tabib atau dokter, tidak ada yang bisa menemukan penyakit fisik apapun. Berhari-hari Pak Hasan menderita. Ia tidak bisa tidur dengan tenang, selalu dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Setiap malam, bayangan hitam itu semakin mendekat dan tampak lebih nyata. Rasa sakit di tubuhnya pun semakin tidak tertahankan. Para warga desa mulai berbisik-bisik, mencurigai bahwa Pak Hasan telah terkena ilmu santet. Namun Pak Hasan tidak menyerah. Ia yakin bahwa semua cobaan ini adalah ujian dari Allah. Meski tubuhnya terasa sakit, ia tidak pernah berhenti berdoa dan memohon perlindungan. Setiap malam, ia bangun untuk melaksanakan salat tahajud, membaca Al-Quran, dan memohon ampunan serta perlindungan dari segala kejahatan. Di tengah penderitaannya, datanglah seseorang yang misterius ke rumah Pak Hasan. Orang itu berpakaian serba putih dengan wajah yang tenang, dan dari sosoknya terpancar aura kedamaian. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Kiai Zubair, seorang alim ulama dari desa seberang yang mendengar kabar tentang kondisi Pak Hasan. "Saya mendengar bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di sini," kata Kiai Zubair. "Saya datang untuk membantu dengan izin Allah." Pak Hasan menerima kedatangan Kiai Zubair dengan rasa syukur. Kiai Zubair kemudian mulai berdoa dan membaca ayat-ayat suci di rumah Pak Hasan. Saat ia membacakan ayat-ayat Al-Quran, hawa di dalam rumah terasa lebih sejuk, dan perlahan-lahan, Pak Hasan merasa rasa sakit di tubuhnya berkurang. Setelah beberapa saat, Kiai Zubair mendekati Pak Hasan dan berkata, "Saya merasakan ada kekuatan jahat yang mencoba menghancurkan hidupmu. Ini adalah ilmu hitam, santet, yang dikirimkan oleh seseorang yang penuh kebencian.
Tapi ingat Pak Hasan, kekuatan santet tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan doa dan keimanan kepada Allah. Pak Hasan terkejut, namun ia tetap tenang mendengar penjelasan itu. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Kiai Zubair tersenyum bijaksana. Tetaplah berpegang teguh pada imanmu, jangan pernah lelah berdoa. Kita akan berjuang melawan kekuatan jahat ini dengan kekuatan yang lebih besar, kekuatan dari Allah. Malam itu, Pak Hasan dan Kiai Zubair melaksanakan syalat hajat bersama. Setelah itu, mereka membaca Al-Quran sepanjang malam, memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Kiai Zubair juga memberikan air yang sudah dibacakan doa-doa kepada Pak Hasan untuk diminum dan disiramkan di sekitar rumahnya. Ketika fajar mulai menyingsing, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayangan hitam yang selama ini menghantui mimpi Pak Hasan muncul lagi, namun kali ini tampak seperti ketakutan. Bayangan itu mulai mundur dan semakin jauh hingga akhirnya menghilang dalam kegelapan. Bersamaan dengan itu, rasa sakit di tubuh Pak Hasan lenyap. Ia merasa tubuhnya kembali ringan dan segar, seolah-olah tidak pernah menderita sebelumnya. Di sisi lain, di tempatnya yang tersembunyi, Pak Gino merasakan hal yang berbeda. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada sesuatu yang salah. Tubuhnya terasa berat dan ruangan di sekitarnya menjadi semakin gelap. Suara bisikan-bisikan aneh mulai terdengar, memanggil namanya dengan nada mengerikan. Pak Gino menyadari bahwa kekuatan yang ia panggil melalui ilmu santetnya telah berbalik melawannya. Pak Gino mencoba melarikan diri, namun bayangan-bayangan hitam yang selama ini ia kendalikan kini datang untuk menagih janji. Dengan suara mencekam, makhluk-makhluk itu berkata, "Kau telah gagal. Sekarang, waktumu telah habis." Tanpa ampun, makhluk-makhluk itu mencengkeram Pak Gino dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Ceritanya menggema di seluruh hutan, namun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Pada pagi hari, ketika warga desa mencarinya, mereka hanya menemukan rumah Pak Gino dalam keadaan kosong dan berantakan. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya, seolah-olah ia menghilang begitu saja dari dunia. Setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Pak Hasan pulih sepenuhnya, dan warga desa semakin menghormati dan mempercayainya. Mereka belajar bahwa kekuatan ilmu hitam sekuat apapun tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan iman dan doa yang tulus. Kebaikan selalu menang dan kejahatan akan selalu kembali pada pelakunya.